Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam An-Nijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah, karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Selamat pagi anak-anak kelas 12 IIS. Jumpa lagi dengan Bapak Pak Nur Sabdi, Guru Geografi SMA Islam An-Nijam. Hari ini kita kembali akan membahas tentang namanya topik geografi yang begitu luar biasa ya. Jika kemarin kita sudah bahas tentang namanya pesona-pesona Indonesia, ya kan, potensi-potensi daerah di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang lebih spesifik tentang peranan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya kalian itu sebenarnya bangga nggak sih tinggal di Indonesia gitu kan? Kalau bangga alasannya apa? Kalau nggak alasannya apa gitu kan? Pastinya kalau Bapak pribadi kalau ditanya itu pasti bangga banget gitu kan? Kenapa? Karena ternyata ya kan Indonesia itu wah luar biasa gitu kan. Nah untuk itu luar biasanya itu apa bisa kita saksikan dalam video pembelajaran kita hari ini. Oke, let's go. Nah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya peranan wilayah Indonesia untuk perekonomian negara Indonesia. Artinya apa? Kita harus mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada bangsa negara Indonesia dari segi wilayahnya. Kodrat Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, peranan wilayah apa saja wilayah-wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, ya kan? Apa peranan mereka untuk Indonesia, ya kan? Dan untuk perekonomian negara Indonesia. Artinya suatu negara, ya kan, tidak akan bisa maju kalau dia itu nggak bisa mengelola negaranya dengan baik, ya kan? Potensi SDA-nya, SDM-nya, ya kan? Nah, itu adalah dua hal yang paling mendasar. Jika ditanya antara SDM atau SDA, mana yang lebih kamu utamakan? SDM atau SDA? Oke, ya kan? Mungkin ada yang menjawab SDA, SDM gitu ya kan. Tapi lebih SDM-nya dong gitu kan. Karena sumber daya manusia itu yang penting. Itu adalah modal kita itu untuk mengelola, ya kan, skill kita, keterampilan kita dalam mengelola apa yang sudah ada di alam untuk diubah menjadi nilai jual. Nah, seperti itu ya. Nah, perekonomian negara Indonesia saat ini memang terpukul karena pada pandemi, ya kan, itu sangat-sangat membuat APBN kita itu defisit. Sebenarnya seperti itu. Tetapi ya kan, kita kalau sudah defisit, bagaimana kita mencari uang? Apakah kita harus hutang gitu kan? Nah, apakah harus eksploitasi rakyat gitu kan, ibaratnya besar-besaran gitu kan? Enggak juga ya. Kalau utang itu nanti-nanti lah ya. Tapi yang pertama itu adalah kita harus lihat dulu potensi kita, perekonomian kita itu harus dari negara Indonesia sendiri. Nggak mungkin orang Singapura yang mensuplai kita gitu kan. Nah, Indonesia ya nanti semua ini akan berakibatkan pada nanti pendapatan suatu negara, ya kan. Nah, oke, Sumatera adalah salah satu pulau ujung bagian barat di Indonesia yang termasuk ke dalam kesatuan negara Indonesia. Jadi Sumatera itu terdiri dari beberapa provinsi. Yang pertama itu Aceh, di sini ada Lampung, ya kan, sini ada Bengkulu, di sini ada Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Padang, Riau, Sumatera Utara, Medan. Jadi ini semuanya bersatu membentuk Pulau Sumatera. Sorry ya, ini maksudnya daerah-daerah tersebut ini terdapat di Pulau Sumatera. Ya kan, daerah-daerah sini nanti akan mengelola daerah otonominya masing-masing dan akan memberikan namanya pendapatan kepada Indonesia. Ya kan, seperti itu. Apa saja yang kita dapat dari Pulau Sumatera? Oke, check it out. Yang pertama, Sumatera Utara dari zaman Hindia Belanda itu terkenal sebagai pusat perkebunan. Ya kan, pusat perkebunan teh. Ya kan, makanya teh Delhi itu terkenal tuh. Jika kalian saat ini tahu Sidamanik yang dekat Pematang Siantar, itu adalah salah satu perkebunan teh milik Sumatera Utara yang dibudidayakan, ya kan? Jadi teh itu, ya kan, untuk di Pulau Sumatera itu paling besar itu adalah Sidamaniknya. Untuk nanti yang lebih besar nasional itu dianya ada nanti di daerah Jawa Barat, ya kan, Sukabumi itu bagus itu.
Ya kan, jadi dari teh saja, ya kan, kualitas teh Indonesia itu sangat terkenal ya di pasar internasional. Ya kan, kalau nggak salah Indonesia itu menempati posisi 2 dunia sebagai kualitas teh terbaik di dunia. Ya kan, setelah Virginia. Ya kan, jadi nanti pasar tehnya itu seperti di Jerman, ya, pada intinya seperti itu. Nah, jadi ketika teh adalah salah satu komoditi pusat perkebunan di Pulau Sumatera akan diolah, otomatis ini akan wilayah tersebut akan terolah dan mendapatkan nilai jual, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada karet. Karet itu adalah salah satu industri seperti ban mobil, ya kan, bisa didapatkan dari karet. Jadi karet bisa ditemuin itu di Pulau Sumatera, ya kan, nanti juga ada di Pulau Sulawesi. Jadi Sumatera ini karet itu banyak dibudidayakan di daerah Simalungun, daerah Labuhan Batu, ya kan. Jadi kalian tuh kalau perbatasan ke Riau itu nanti di situ banyak banget itu namanya perkebunan karet gitu ya. Nah, di sini ada sawit. Aduh, kalau sawit udah hampir semua Indonesia tahu ya. Jadi sawit Indonesia itu memang paling luasnya itu Indonesia ya. Jadi dunia itu paling luas lahan sawitnya ya Indonesia. Kalau kurang lebih saya 17 juta hektar. Ya kan, 17 juta hektar itu paling banyak di mana? Ya ada di 2 pulau, ya kan? Seperti apa? Sumatera dan Kalimantan. Itu terkenal sekali dengan namanya sawit. Jadi kalau kamu sudah arah ke Riau, Jambi, itu kanan kiri muka belakang atas bawah itu semuanya ibaratnya sawit gitu ya ibaratnya. Jadi kalau perbatasan masuk Riau, Jambi, nah itu sawit. Sampai Sumatera Selatan itu sawit juga. Ya kan, Sumatera Utara juga sawit. Tapi Sumatera Utara lebih ke diversity-nya, dia lebih beragam. Ada karet, ada nanti kelapa, ada juga nanti sawit juga ada gitu, karet. Nah, itu sawit ya. Jadi sawit ini untuk Indonesia itu hampir perkebunan terbesar, ikoniknya itu pasti 3 negara, ya kan? Kalau nggak Indonesia, Malaysia, Thailand, gitu kan? Pasti paling terkenal itu adalah Malaysia sama Indonesianya, ya kan? Kalau secara kualitas, pasti memang kualitas perkebunan sawit Malaysia itu lebih baik. Tetapi secara kuantitas berarti artinya jumlah, Indonesia lebih banyak daripada Malaysia, seperti itu ya. Nah, oke, kelapa. Kelapa adalah salah satu komoditis yang begitu terkenal, ya kan, di pasar internasional. Biasanya ini adalah untuk yang namanya minyak kelapa, kopra, gitu kan, seperti itu. Jadi kelapa ini di Pulau Sumatera itu biasanya banyak di Pulau Nias. Jadi kalau kita berbicara Nias itu banyak banget pulau kelapa. Kenapa? Karena daerah itu adalah daerah pesisir. Jadi kelapa itu banyak di pesisir. Seperti di Bengkulu, seperti di Nias itu banyak ya pohon kelapa, perkebunan kelapa juga banyak. Oke, itu Pulau Sumatera. Jadi Pulau Sumatera dengan komoditi perkebunan teh, karet, sawit, dan kelapa ini akan dikembangkan dan akan mendapatkan pajak nanti masuk ke Indonesia untuk perekonomian kita, untuk menambah APBN kita. Oke, itu dari Pulau Sumatera. Kita masuk ke Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah salah satu pulau yang terdapat di Indonesia bagian selatannya. Ya kan? Pulau Jawa adalah salah satu pulau terpadat di dunia, ya kan? Terpadat di Indonesia nomor 1. Kenapa? Karena jumlah penduduk Indonesia 270 juta, tinggalnya di Indonesia 170 jutanya di Jawa, 100 jutanya di 18.110 pulau. Jadi nggak bisa dibayangin ya begitu sesaknya Pulau Jawa ini gitu ya. Wilayahnya kecil, ya kan? Penduduknya banyak, berarti padat di situ ya. Nah, biarpun gitu, Pulau Jawa itu punya nilai istimewa juga. Apa itu? Pusat administrasi negara. Pusat administrasi negara, pemerintahan daerah, segala pusat. DKI Jakarta sebagai daerah pusat perekonomian, pusat bisnis administrasi negara ada di Pulau Jawa. DKI Jakarta yang memegangnya, seperti itu. Nah, pusat industri. Jadi Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu adalah kota-kota yang terkenal dengan industri. Ya kan, Surabaya dengan Rungkut, Tanjung Priuk, Banten, Serang, ya kan, pelabuhan ketika dihubungkan dengan ini, ya kan, pelabuhan Bekahuni, ya kan, di sini itu adalah industri. Ya, di situ jadi industri berupa manufaktur menghasilkan barang atau jasa, perhotelan, ya kan, barang atau jasa, perbankan dan investasi. Jadi investasi, joint venture, PMDM, ya kan, PMDN, PMA, itu semuanya nanti di pusat administrasi dilakukan di Pulau Jawa, ya kan. Nah, selanjutnya ada pusat IPTEK, pusat ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat kualitas pendidikan di Indonesia terbaik dipegang oleh Pulau Jawa. Kenapa? Fasilitas pendidikan dan sarana prasarana di Pulau Jawa begitu lengkap, ya kan.
ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan tingkat SMA universitas tetap Pulau Jawa memegang. Makanya nggak heran kita berbondong-bondong ketika kalian nanti tamat SMA pasti tujuannya itu adalah Pulau Jawa. PTN seperti UI, UGM, ITB, ya kan, UNAIR, ya kan, UNS, itu semuanya berada di sana. Karena apa? Pusat ilmu pengetahuan dan teknologinya itu maju. Ya kan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pusat kerajinan nasional. Siapa sih yang nggak kenal batik? Ya kan, batik adalah salah satu fashion internasional yang saat ini digandrungi karena motifnya itu unik. Jadi, pusat kerajinan nasional, ya kan, yang sering dicaplok oleh negara tetangga seperti Malaysia gitu kan, itu adalah batiknya, ya kan. Nah, jadi kerajinan nasional ini bukan hanya batik, ya kan, bisa nanti alat musik seperti angklung, gitu kan, ataupun alat-alat yang lainnya gitu kan yang terkenal dari Pulau Jawa itu sangat luar biasa, ya kan. Contoh fashionable dari kerajinan nasional yang ada di Pulau Jawa seperti motif batik parang, Cirebon dengan awan mendungnya gitu kan. Nah, itu semua punya ciri khas masing-masing. Ya kan? Itu adalah Pulau Jawa, ya kan, lebih ke bisnis, ke industri untuk menyumbang sumbangsi perekonomian di negara Indonesia. Kita masuk ke Kalimantan. Kalimantan adalah salah satu pulau yang begitu luar biasa ya, bukan karena horornya kuyang juga ya, bukan juga ya. Jadi Kalimantan adalah pulau yang dikatakan sebagai sumber energi nasional. Ya kan, jadi ini adalah pulau yang sering digadang-gadang yang sebagai pulau pusat untuk apa ya? Orang kayanya Indonesia gitu ibaratnya. Karena wow, banyak sekali yang didapatkan dari Kalimantan ini. Yang pertama ini pusat pertambangan. Hampir semua yang ada di Kalimantan itu berpotensi sebagai tambang. Ya, tambang apa? Minyak. Ya kan, minyak, gas bumi, batu bara itu banyak di Kalimantan. Jadi ini semuanya kenapa di Kalimantan itu banyak gitu kan? Karena daerah itu ada banyak dataran rendah, endapan pada zaman jutaan tahun yang lalu. Jadi ini luar biasa Kalimantan ya, dengan dia punya minyak, gas bumi gitu kan. Itu bisa meningkatkan APBD. Makanya nggak heran ya kalau pamannya provinsi terkaya yang ada di Indonesia itu berasal di Kalimantan sini. Sepertinya Kalimantan Timur, punya Balikpapan, Tarakan. Kalimantan Timur itu sebagai provinsi paling kaya di Indonesia. Kenapa? Karena hasil tambangnya ya. Jadi luar biasa itu. Nah, pusat kehutanan dunia ya pasti tahulah ya, kan disebut sebagai paru-paru dunia hanya siapa? Brazil dengan hutan Amazonnya dan Kalimantan dengan hutannya. Ya kan? Oke, ya kan? Makanya tahu nggak film Anaconda itu? Kenapa pilihnya itu dua tempat? Pertama di Amazon di Brazil, baru di Kalimantan. Karena memang ya kan dua ini sebagai paru-paru dunianya. Ya kan, jadi hutan paling yang luar biasa, hutan tropis di Indonesia, di dunia ini hanya ada dua, Brazil dengan Amazonnya dan Kalimantan. Ya kan, hutan tropis Kalimantan, luar biasa ya. Nah, itu adalah pusat kehutanan dunianya. Oke, kita masuk ke Kalimantan dan kita akan beralih ke Sulawesi. Jadi Sulawesi adalah salah satu pulau di bagian timur dengan pusat perkebunan coklat atau kakao. Jadi kalau kalian tuh suka coklat, ya kan, Indonesia itu punya banyak yang namanya kakao, ya kan. Nah, selanjutnya ada wisata diving. Siapa sih yang nggak kenal diving selam seperti Wakatobi, Bunaken, ya kan? Itu ada di Sulawesi. Jadi Sulawesi itu punya proses pariwisata yang sudah diakuin PBB ya bahkan ya, untuk sebagai biodiversitas terbesar. Jadi kalau pamannya seluruh dunia punya laut, punya diving, mereka punya terumbu karang, tapi nggak sekaya namanya Sulawesi lah, ya kan? Kenapa? Nomor 1, nomor 2 itu ada di Sulawesi. Yang pertama Wakatobi loh, Wakatobi yang pertama di sini, yang kedua Bunaken di atas. Jadi yang paling kaya itu Wakatobi, ya kan? Dari terumbu karangnya, jenis ikannya, jenis rumput lautnya paling banyak, beribuan varietas itu ada di Wakatobi. Jadi makanya itu pengembangan dananya itu juga bisa masuk ke Wakatobi, bisa masuk ke APBN negara juga. Luar biasa Sulawesi kan, indah di alamnya. Nah, tambang, banyak aspal, ya kan, banyak nikel, sana juga banyak. Pusat perikanan, kalau sebagai pusat perikanan, siapa yang nggak tahu Sulawesi ini sebagai rajanya lautan Indonesia gitu ya. Jadi kalau di antara Indonesia yang paling bagus, paling jago dalam ekspedisi laut ya orang Sulawesi, ya Sulawesi Selatan, Bulukumba, kapal pinisi. Jadi mereka itu sangat jago sekali dalam mengolah ekspedisi laut. Ya kan, jadi mereka dari kebudayaan itu mereka banyak sekali nanti jadi nelayan ya di sana. Jadi pusat perikanan di Sulawesi juga. Nah, selanjutnya ada Bali dan Nusa Tenggara. Waduh, kalau sudah Bali dan Nusa Tenggara ini pasti kita tahulah sebagai pusat apa gitu kan. Pariwisata dunia, ya kan. Jadi Indonesia itu pasti Bali top 3, selalu masuk, dia pernah sebagai pulau terbaik pariwisata dunia gitu kan. Karena alamnya tuh indah banget loh, tradisionalnya tuh alami gitu ya. Jadi beneran Bali ini sebagai, udah nggak bisa kita ragukan lagi ya, alamnya bagus, budaya juga bagus.
Oke, peternakan itu juga banyak di Nusa Tenggara ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, ada Papua. Waduh, kalau bicara dengan Papua, adalah salah satu pulau yang paling unik banget ya, yang sebenarnya kalau kita bahas itu nggak habis-habis gitu ya. Dari alam yang indah, karakteristik masyarakatnya yang luar biasa, tradisionalnya, ya, apa lagi ya, flora faunanya, cendrawasihnya, wow luar biasa ya. Pertama, sumber hasil hutan. Wah, kalau pamannya di Papua itu hutannya itu bisa saja pohonnya bisa mencapai puluhan meter gitu kan, besar batangnya itu bisa gitu, karena mereka ada ajaran adat istiadat mereka itu bahwa mereka itu ada yang tinggal di hutan, mereka itu kalau merusak hutan pasti bakal mendapatkan sial. Jadi itu mereka masih percaya hal itu, makanya hutan di Kalimantan itu lestari. Contohnya kayak gini, kamu jangan ambil tanaman itu, kalau kamu ambil maka kamu besoknya akan mendapatkan suatu bencana, ya kan. Itu adalah salah satu apa ya, kearifan lokal bagi masyarakat Papua. Jadi mereka percaya itu, jadi mereka nggak bakal namanya yang tadinya kecil sampai besar, mereka nggak mau ganggu, istilahnya seperti itu. Makanya sumber hasil hutannya itu ya kan begitu luar biasa, ya kan. Nah, selanjutnya ada sumber hasil tambang. Waduh, apa hasil tambang termahal saat ini? Emas, ya kan, termasuk logam mulia. Kalau Papua, berbicara Papua terkenal dengan namanya PT Freeport Grasberg. Jadi itu adalah kombinasi Amerika. Jadi kalau pamannya gini ya, saya kasih tahu kepada kalian semuanya, Grasberg itu berada di Papua. Jadi dia itu bisa ratusan kilo per hari per gram. Jika saat ini 1 gram itu ada berapa ya? 1 juta ya harga emas, atau 900.000 per 1 gram, ya kan? Per 1 gram 900.000. Jadi berapa keuntungan si PT Grasberg, PT Freeport ini gitu loh, ibarat ya. Dan saat ini tambang emas terbesar di dunia itu ya adanya di Papua itu, PT Freeport. Jadi selama ini belum ada yang bisa menandingin kualitas emas logam mulianya PT Freeport, ya kan. Tapi sayang, ya kan, kita hanya mendapatkan bagi hasil pajak. Tapi yang mengelola, yang punya company, yang punya teknologi, yang punya SDM itu adalah orang Amerika. Jadi kita tidak bisa menikmati sepenuhnya hasil kekayaan alam kita. Jadi kalau pamannya emas ini, jika kita yang ngolah, menurut penelitian orang luar negeri, maka 1 orang penduduk itu tidak akan, 1 rumah keluarga akan bisa mendapatkan 3 miliar rupiah per jumlah keluarga. Kalau memang dikelola Indonesia, artinya apa? Kemiskinan tidak akan pernah terjadi di Indonesia, karena dengan uang 3 miliar per 1 keluarga, berdasarkan dari Grasberg ini, ya kan, pasti kita sudah makmur. Anak-anak sekolah terjamin, kesehatan, pendidikan semuanya terjamin. Tapi sayang, apa boleh buat, kita belum bisa mengelolanya dengan baik. Jadi tambang emas terbaik dunia adalah PT Freeport, terdapat di Papua, dan itu kita hanya bisa mendapatkan bagi hasil pajak sekitar yang tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan keuntungan yang ada di Freeport sana, Amerika. Oke, sumber pariwisata seperti Raja Ampat juga punya di sana, Danau Sentani. Jadi itu adalah semua daerah-daerah Indonesia ini punya potensi. Jadi pertanyaan saya kembali pertama itu tadi, bangga nggak dengan orang Indonesia? Saya bangga loh. Artinya apa? Bagaimana dengan kamu? Nah, tetap bersyukur tentang apa yang kita lakukan, yang kita punya di Indonesia. Kalian sebagai generasi muda Indonesia tetap semangat belajar terus membangun negara Indonesia jadi lebih baik lagi. Ya, tingkatkan kualitas SDM kalian, karena SDM kalian itu akan mampu untuk bisa mengelola sumber daya alam Indonesia yang begitu luar biasa ini. Demikian topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.